Kebohongan gubernur dan saudaranya sebagai ketua DPRD. Saya lebih senang kalau kita melaksanakan dengan dialogtika lebih kita utamakan. Pintu daripada kantor gubernur ini dibuka 24 jam. Siapa saja dan di mana saja tidak baca. Perorangan pun kami juga terima. Jadi jangan pernah ada beranggapan bahwa susah untuk bertemu dengan Gubernur Kalimantan Timur. Tidak. Kau seorang pembohong, penipu. Aku tidak akan tertipu lagi denganmu. Tidak akan. Ada tanggapan Pak terkait Nanti dia lebih sekda ya. Dari tahun lalu aku selalu mengatakan kepada pemerintah Indonesia, kalian jangan semena-mena kepada rakyat. Kalian jangan sesuka hati membuat aturan. Kalian jangan sesuka hati menabrak aturan. Kalian jangan sesuka hati ngomong saat berpidato yang menyakiti hati rakyat, bahkan mengejek rakyat. Kalian jangan sesuka hati membuat tunjangan-tunjangan yang memberikan fasilitas mewah kepada kalian. Oke lah, kalian sekarang berkuasa. Ada aparat yang membackup kalian bersenjata. Tapi pertanyaanku, negara mana yang mampu menahan, membendung rakyatnya yang marah? Coba tunjukkan negara mana. Coba tunjukkan negara mana yang mampu membendung kemarahan rakyatnya. Tidak ada. Tapi pemerintah tidak sadar, aparat tidak sadar. Giliran ada mau demo di Kaltim, sibuknya kalian membuat pertahanan, ngelas segala macam. Itu nggak ada apa-apanya itu, lasan-lasan itu nggak ada apa-apanya itu. Kalau rakyat sudah marah, gempa Indonesia ini, tapi kalian nggak sadar. Kalian merasa si paling punya kuasa, si paling punya power. Hidup kalian mewah, bersenang-senang, berpesta-pesta, bahkan sekali bertedi, diperlakukan seperti pangeran di negara ini. Ulang tahun, istimewa, pangkat di karbit. Sementara banyak rakyat jelata ini yang untuk sarapan saja, untuk sarapan pagi saja, dia harus bekerja keras sampai jam 12 siang, mandi keringat, tidur di bawah kolong jembatan, tidur di gerobak-gerobak sampah. Ada anak kecil tidak punya sepatu ke sekolah, ada anak kecil yang bunuh diri karena tidak bisa membeli peralatan tulis. Ada nenek-nenek yang diusir dari rumah sakit karena tidak mampu membayar biaya rumah sakit. Ada bapak-bapak yang harus menangis diusir dari rumahnya. Ada anak-anak yang harus menjerit minta tolong karena keluarganya ditindas oleh mafia, yang dibela, yang dilindungi oleh aparat. Kalian tidak sadar. Untuk Bapak Prabowo, Gibran, dan petinggi-petinggi aparat di negara ini, coba kalian berunding. Coba kalian bicarakan negara-negara yang tumbang ketika rakyatnya marah. Ayo, aku ini tidak menggertak, tidak. Ini hanya peringatan. Karena terlalu sakit perbuatan kalian ini, terlalu sakit kepada rakyat. Semut pun
akan melawan walaupun harus mati. Menggigit dia kalau diinjak. Apalagi rakyat. Berapa jumlah kalian? Pejabat di negara ini dan aparat di negara ini. Berapa jumlah peluru kalian? Bandingkan sama jumlah rakyat 280 juta ini. Jangan semena-mena kalian. Kalau anggar-anggar gila, kalau adu-adu gila, banyak juga rakyat ini yang gila. Coba belum kompak aja ini. Aku pun gilanya aku. Kalau mau adu-adu gila, tapi masih ku kontrol. Jangan nanti sampai rakyat ini jadi anarkis. Jangan nanti sampai rakyat ini jadi militan. Jangan nanti jadi memberontak rakyat ini. Ini peringatan, ini bukan ajakan ya. Ini peringatan. Kalian memperlakukan rakyat ini seperti apa? Seperti sampah di negaranya. Kebijakan-kebijakan kalian itu, ketololan kalian itu nyakitin hati rakyat. Ngomong sembarangan. Hari ini ngomong A, besok B, besok C. Janji-janji manis semua. Ini hanya peringatan ya. Ini bukan ajakan makar. Jangan kalian bilang aku makar. Tidak. Kalau aku tadi mengangkat senjata, lalu aku membuat organisasi atau perkumpulan, lalu aku buat buku yang melawan pemerintah, makar segala, baru aku salah. Ini peringatan, ku peringatkan kalian. Kalau tidak hari ini, mungkin besok, mungkin tahun depan, ada saatnya rakyat ini benar-benar sakit hati kepada pemerintah dan aparat. Suka-suka kalian, orang kaya bebas mempermainkan hukum, orang miskin kalian permalukan, kalian injak-injak. Giliran orang kaya kalian membongkok menghormat, giliran orang miskin di luar, di gerbang. Orang kaya kalian persilahkan ke kantor, duduk di sofa yang empuk. Pengusaha-pengusaha kalian persilahkan duduk di sofa yang empuk, sementara rakyat harus berteriak-teriak di luar pagar. Bajingan kan? Bajingan pemerintah ini dan aparat ini bajingan. Ya, peringatan ya. Nggak lebih banyak jumlah kalian daripada rakyat yang sakit hati. Itu aja. Cuma belum kompak rakyat ini, belum kompak. Alasan Gubernur Kaltim pengen renovasi rumah 25 miliar itu katanya biar nggak nginep hotel. Tolong nih ya warga Kaltim, tolong kalian komen. Memang sejelek itu ya rumah gubernur kalian? Hah? Rumah dinasnya sejelek itu kah? Gubuk, emangnya gubuk? Enggak kan? Enggak gubuk kan? Ini kondisi jalanan di depan rumah jabatan Gubernur Kalimantan Timur. Nah, ini tuh kantor Pak Gubernur yang lagi viral se-Indonesia. Ini tuh kantor Gubernur Kalimantan Timur. Megah banget ya. Infonya tanggal 21 ini tuh ada demo besar-besaran di sini. Tadi aku lihat udah ada poskonya juga di depan sini. Nah, kalau yang ini rumah jabatannya nih. Ini yang viral 25M ini. Ini kayak gini. Tadi aku lewat di situ tuh udah ada poskonya ya. Ada posko untuk demo-demonya. Nah, tapi kalau kalian lihat bener-bener di depannya ini persis di depan kantor, di depan rumah jabatan, jalanannya tuh masih pecah-pecah kayak gini. Coba bayangin tuh. Ini persis di depan rumah jabatannya. Nah, kalau ini di belakang, ini persis di belakang kantor gubernur. Jadi kalau teman-teman di luar sana tuh lihat Kalimantan tuh ya nggak semewah itu juga nih. Ayo. Kita melakukan apel kesiapan gelar pasukan dalam rangka kegiatan pengamanan unjuk rasa. Ini adalah apel gabungan seluruh pihak, seluruh personil yang terlibat dalam pengamanan keamanan besok. Ya. Jadi besok tanggal 21 April 2006 yang direncanakan ada aksi unjuk rasa di 2 lokasi. Inilah sekarang kita final untuk mempersiapkan secara keseluruhan, baik personil, sarana prasarana, dan lain-lainnya termasuk bagaimana teknis secara pengamanan. Jadi hari ini hadir total keseluruhan nanti adalah pengamanan kita 2.263, terdiri dari kepolisian 1.599 orang, dari TNI 70 orang, dari hal terkait 594 orang. Tentunya kita mulai peran masing-masing dalam rangka pelayanan pengamanan tersebut. Jadi untuk area objek yang akan kita lakukan pengamanan tentunya ada 2 titik utama. Yang pertama adalah kantor DPRD, yang kedua kantor Gubernur Kalimantan Timur. Tempat-tempat lain seperti tempat objek vital lainnya tentunya akan menjadi objek pengamanan kita. Ya, agar berkawat tentunya kan kita melihat
jangan menjadi hal-hal yang diperbesar. Itu merupakan salah satu hal untuk mencegah pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan hal-hal yang negatif. Kalaupun tidak ada niat jahat atau niat jelek, yang nggak usah melihat pintu pagarnya, gitu ya. Terasa nggak akan menjadi masalah. Itu salah satu masukan kita juga agar menghindar dari hal yang negatif. Kita tambahkan personel kita karena melihat situasinya dan objek yang akan kita lakukan pengamanan. Nanti akan dilihat secara proporsional berapa jumlah massa proporsional dengan jumlah pengamanan kita. Ya, kita nggak akan berlebihan dan tentunya seimbang dengan jumlah massa. Tapi yang paling penting adalah bahwa paradigma pelayan kita bukan paradigma untuk kontra. Seperti saya sampaikan berkali-kali, kita melakukan pendekatan humanis, kita melakukan pendekatan preemptif dan preventif. Jadi yang kita lakukan adalah bagaimana pelaksanaan unjuk rasa itu secara humanis, mereka bisa berjalan dan lain-lain. Jadi tolong betul-betul untuk pihak-pihak yang punya niat tidak baik menunggangi aksi unjuk rasa ini, tolong dipertimbangkan itu. Ya, semuanya mari bertanggung jawab. Kalau hal negatif segera informasikan kita, sehingga aspirasi bisa berjalan dengan baik, lancar, situasi Kaltim tetap damai, kondusif, tertib, sesuai harapan kita semuanya. Oke? Jangan sampai membuat kerusuhan, jangan sampai merusak fasilitas umum, dan jangan sampai mengganggu tertiban umum. Kami sangat mengharapkan sekali saudara-saudara semuanya kita jaga Kalimantan Timur ini, karena kalau ada apa-apa yang merugi masyarakat Kalimantan Timur dan kita semuanya yang ada di dalamnya. Jadi saya sekali lagi mengimbau kepada saudara-saudara semuanya, tolong kita jaga Kalimantan Timur ini kondisivitasnya. Salah satu barometer dipilih dari Ibu Nusantara di Kalimantan Timur ini adalah karena kondisivitasnya. Jangan sampai percaya tercermati dengan hal-hal yang tentunya bukan substansial di dalam menyampaikan aspirasi. Demonstrasi dilindungi oleh konstitusional. Ini adalah negara demokrasi, tetapi catatannya kita punya berdialog. Saya lebih senang kalau kita melaksanakan dengan dialog kita lebih kita utamakan. Pintu daripada kantor gubernur dibuka 24 jam. Siapa saja dan di mana saja tidak pernah ditolak. Tidak hanya pembimbing, para perorangan pun yang tidak terima. Jadi jangan pernah ada beranggapan bahwa susah untuk bertemu dengan gubernur Kalimantan Timur. Tidak. Baik itu organisasi kebudayaan, mahasiswa, siswa, semua. Kita semuanya, kami adalah pelayan masyarakat Kalimantan Timur. Jadi jangan pernah lakukan itu. Saya di samping rumah jabatan Gubernur Kaltim. Pada sore hari ini saya berada di Jalan Gajah Mada, di mana hari ini Aliansi Perjuangan Masyarakat Kalimantan Timur telah membangun satu posko lagi untuk perjuangannya persiapan demo tanggal 2026.